Balik lagi sama gua Jaba. Dan kali ini kayak biasa gua mau bagiin sebuah pengalaman. Yang pengalamannya ini dialami oleh kakak tingkat gua. Sebut aja dia si Badag. Tahun 2009-2010 adalah tahun dimana anak-anak muda di Bandung memang lagi tren main sepeda. Dan sampai pengalaman mistis ini dia dapat ketika salah satu temannya si Badag, sebut aja si A, menghubungi untuk mengajak main sepeda malam-malam. Dag, nanti malam minggu gue sih sama si B dan si C. Kita juga ada rencana main sampai malam mingguan gitu. Udah lama juga gak ketemu. Jak si A. Si Badak pun langsung menjawab, "Oke, janjian aja di tempat biasa kita latihan." Yang lokasinya itu areal Bandung Timur. Setelah dialog dan penuh penawaran, akhirnya si A mengiyakan ajakan si Badak. Dan singkatnya, tepat jam 7 malam hari Sabtu, si Badag sudah ada di lokasi janjian. Setelah menunggu sampai setengah jam, akhirnya ketiga kawannya pun datang. Dengan sedikit diskusi untuk jalan yang akan dilewati, akhirnya mereka sepakat untuk jalan-jalan ke arah pusat kota, ke Sibu, Taman Cikapayang, kemudian pulang melewati jalan Soekarno-Hatta atau bypass. Dengan kondisi waktu itu, si Badag memang kurang sehat, namun emang udah di jalan dan sudah menerima ajakan juga. Dia pun hanya menguntit saja, mengikuti yang lainnya. Dengan dilengkapi pencahayaan seadanya, memang waktu itu perencanaannya sepedaan malam-malam. Waktu itu si Badag udah merasa kalau sepedanya agak sedikit berat. Gak ada pikiran apapun saat itu sebab emang kebetulan kondisi si Badag emang gak fit. Singkatnya, mereka sampai di Gasibu di depan gedung sate dan sempat menghabiskan waktu buat ngopi sambil cakap-cakap. Kemudian dilanjutkan ke Taman Cikapayang. Dengan kondisi di sana yang ramai, si Badak mulai nggak ngerti dengan pandangan yang mengamatinya seolah aneh, layaknya alien. Dan si Badak sempat nganggap semua pandangan itu cuma karena dia emang lagi main sepeda malam-malam. Gak ada pikiran lain. Sempat melamuni kondisi dan lamunannya pun dikacaukan seketika dengan ajakan salah satu teman si Badag yang ngajak buat makan. Lalu singkatnya mereka sudah di salah satu tempat di jalan Bahu Reksa, dekat Jonas Pota. Sampai di lokasi makan, si Badag pun langsung pesan nasi goreng 4 porsi. Setelah si Badag pesan, si masnya dengan bingung lalu memastikan lagi tentang pesanan si Badag. Lalu setelah memastikan tentang pesanan si Badag, si masnya langsung membuat pesanannya. Sambil cakap-cakap, si Badag sesekali melihat si masnya mengamati dia yang seolah aneh. Kembali si Badag pun melamun, sampai si masnya menyuguhkan pesanan di meja yang si Badag tempati. Dengan sedikit melamun dan memikirkan apa yang ada di benak si emas,
Dia pun berbisik kepada teman-temannya, menanyakan tentang sikap si Dimas. Namun, temannya hanya melihat si Masnya dan kembali menyantap sajian si Mas. Tanpa pikir panjang, setelah makan si Badak pun membayarnya dan pergi untuk tujuan selanjutnya. Saat melaju menuju jalan Suta, tepat di depan mall TSM, si Badak mulai kelelahan dan mempertanyakan kondisi fisik. Namun, tak lama dia pun menggoes dengan sekuat tenaga sebab yang lainnya sudah sedikit meninggalkan. Namun, karena tak mau memaksakan, dia pun berniat untuk berhenti sejenak. Waktu itu jalan sudah sepi, sudah hampir tengah malam. Sebab sudah cukup menghabiskan waktu saat di gazebo, Cikapayang, dan makan nasi goreng. Lalu setelah rehat sejenak, dia pun melanjutkan menggoes sepedanya. Sebab teman-temannya sudah pada jauh. Dan setelah mencoba menyusul teman-temannya, walaupun nihil, dia pun berhenti lagi di depan salah satu toko. Dia tidurkan sepedanya dan duduk, kemudian minum. Setelah minum, si Badak melihat di seberang jalan ada pohon beringin yang cukup gede. Tak ada yang aneh katanya. Memang pohon itu sudah sering dia jumpai. Sedang meratapi nasibnya, si Badak dikagetkan dengan sosok yang mengintip di belakang pohon itu. Meski hanya setengah wajah, si Badak menjelaskan bahwa sosoknya itu rambut panjang, wajahnya pucat dan matanya menyala. Dia sempat mengamati apakah itu manusia atau bukan. Dan setelah yakin bahwa itu bukan manusia, si Badak langsung bangkit dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan penuh ketakutan. Setelah cukup lama menggoes, dia pun melihat ketiga temannya sedang menunggu. "Kenapa lama, Dag?" tanya si B. Belum sempat si Badak menjawab karena kelelahan, temannya langsung kembali menggoes dan si Badak juga hanya bisa mengikuti. Saat lelah sudah hinggap kembali di tubuh si Badak, dia memanggil temannya yang sudah kembali meninggalkannya. Belum sempat ia tepis rasa lelah, tanpa aba-aba, sosok makhluk yang sepertinya di pohon tadi mengikuti si Badak muncul tepat di depan jalan. Badannya tinggi, gede, rambutnya panjang. Kulitnya seperti melepuh, wajahnya putih, matanya menyala. Tangannya lebih panjang dari kakinya. Begitu juga dengan lidahnya yang keluar dari mulutnya. Dengan sangat panik, dia lari dengan menuntun sepedanya, lalu dinaiki dan melaju sekuat tenaga. Sesekali dia membaca doa sambil menggoes. Dengan mencoba menyusul temannya, dia kembali melihat sosok yang tadi merayap dengan cepat mengikutinya dengan pandangan tetap menatap si Badak. Kembali dia menggoes dengan pantat yang terangkat, sampai si sosok itu meloncat tepat di depan si Badak. Lalu dia jatuh. "Tolong, ampun, astagfirullah," kata si Badak meracau. Lalu gak jauh dari sana, kebetulan juga ada seorang bapak-bapak yang menyapanya. "Dek, kenapa dek?" kata si bapak yang kebetulan lewat. Lalu si Badak pun membalas dengan ucapan, "Pak, tolong pak, saya takut, tolong pak, antar saya ketemu sama teman-teman saya," kata si Badak sambil menangis.
Oke, ayo bawa sepedanya. Tapi saya nggak bisa jauh, soalnya saya mau ke Ciwastra. Jadi harus muter balik, balas si bapak. Akhirnya si bapak membawa si Badak dengan sekaligus sepedanya. Dan sambil melaju, si bapak menanyakan kenapa si Badak sampai seperti tadi. Setelah menceritakan pengalamannya, si bapak hanya tertawa dan menganggap bahwa si Badak sudah terlampau lelah karena main sepeda. Tak lama dari sana, si Badak meminta izin untuk turun. Dengan sedikit tidak yakin, si bapak memastikan niat si Badak, dan begitupun dengan si Badak yang sedikit memaksa untuk diturunkan. Setelah berterima kasih, si Badak pun langsung cabut dan mengejar temannya. Lalu setelah bertemu temannya, dia pun meminta istirahat dan mulai membicarakan hal tadi yang ia alami. Singkat waktu, dia sampai di rumahnya. Dan ketika memasukkan sepedanya ke dalam rumah, dia menjerit saat sosok yang tadi melompat kini ada di hadapannya. Sampai di sana, dia pun tak ingat apa-apa lagi. Dia bangun pukul 6:30 pagi, hari Minggu, dengan kondisi demam. Ayah dan ibunya sempat memarahi dia karena berolahraga malam hari, dan itu yang dianggap menyebabkan si Badak sakit. Tapi ia pun membela dengan menceritakan apa yang dia alami. Ujungnya orang tua si Badak hanya terdiam dan menenangkan si Badak. Lalu tepat waktu sore, si Badak pun mencoba nelpon si A. "Jo, gimana? Kemarin pulang aman gak?" tanya si Badak. Lalu si A menjawab dengan bingung. "Aman gimana? Alhamdulillah aman. Kemarin pulang dari rumah si Bebeb, gak apa-apa di jalan," ungkap si A menceritakan pengalaman yang berbeda. "Malam minggu kan kita main sepeda sama si B dan si C." "Lah, saya apel di Buah Batu, asli. Kalau gak percaya, tanya deh si B sama si C," balas si A. Karena kesal, si Badak pun sedikit ngomel dan lalu dengan nada tinggi si Badak pun menutup teleponnya. Malam harinya si A datang ke rumah si Badak karena dia ngerasa ada yang aneh dan gak enak juga mendengar si Badak ngomel-ngomel. Ketika sudah bertemu, si A kembali menanyakan perihal tentang main sepeda. Namun di depan keluarga si Badak, si A bersaksi bahwa betul dengan sangat yakin dia tidak pergi bersepeda. Bahkan si A meyakinkan si B dan si C untuk didatangkan. Kemudian kakak laki-laki si Badak menghubungi si B dan si C. Setelah itu tak lama mereka datang dan menceritakan aktivitasnya selama malam minggu. Di sana tak ada satupun yang mengakui bahwa mereka pergi bersepeda dengan si Badak. Bahkan si B mengaku sudah tak memiliki sepeda lagi. Setelah itu si Badak sakit hampir 2 minggu dan keluarganya juga tidak tinggal diam. Mereka sempat mendatangkan orang pintar. Katanya sih si Badak terjebak di alam lain. Lalu setelah dia sembuh, mereka berempat berkumpul kembali untuk membuktikan apa yang si Badak alami. Satu-satunya saksi hanya si tukang nasi goreng yang di jalan Bahureksa. Ketika sampai di sana, beliau masih ingat dengan si Badak. Lalu menceritakan apa yang beliau lihat. Katanya si Badak datang ke sana malam-malam dan cuma seorang, tapi memesan nasi goreng 4 piring. Saat itu dia bicara sendiri dan tertawa sendiri hampir 1 jam. Bahkan itu pula yang menyebabkan orang lain tak jadi memesan dan makan, karena katanya ketika orang lain mau duduk di tempat yang menurut si Badak ada kawannya, dia sempat menegur orang tersebut, yang kemudian si Mas mempersilahkan orang tersebut atau pelanggannya untuk duduk di tempat yang lain.
Tapi malah tak jadi, pelanggannya pun pergi. Saat si Badag makan pun, si Mas mencium bau busuk yang menyengat. Bahkan katanya 5 meter setelah melaju pun si Mas masih mencium bau itu. Dan setelah saat itu si Badag pun kadang males buat main malam-malam.